Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzi dalam konten menjawab soal UAS. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai analisa fikih tentang akad tabaruk pada asuransi syariah. Untuk sumber referensi diambil dari jurnal yang ditulis oleh Taufik dengan judul Penerapan Akad Tabaruk dalam Asuransi Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Studi kasus pada asuransi Manulab Unit Syariah Loksemewu, dan bersumber juga dari Fatwa DSN MUI nomor 53 tahun 2006. Dalam jurnal ini, pelaksanaan akad tabaruk pada asuransi Manulab Unit Syariah Loksemewu ia bertujuan untuk tolong-menolong dan berbuat baik terhadap peserta asuransi maupun masyarakat pada umumnya, dan bukan untuk tujuan komersial semata. Dana tabaruk ini yang telah diberikan dengan ikhlas oleh para peserta asuransi diperuntukkan oleh sesama peserta tafakul yang terkena musibah atau mengalami risiko. Dana klaim diambil dari rekening dana tabaruk yang terkumpul. Dana tersebut berasal dari pemotongan rekening tabungan para peserta yang telah disepakati di awal perjanjian. Dana tabaruk terletak pada semua produk tafakul, baik yang bersifat individu maupun kumpulan. Menurut pandangan ekonomi Islam, pelaksanaan akad tabaruk pada asuransi Manulab Unit Syariah Loksemewu telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada ekonomi Islam, yaitu menjalankan nilai adil, khilafah, dan juga takaful. Adapun definisi akad tabaruk pada asuransi syariah dan reasuransi syariah menurut DSN MUI nomor 53 tahun 2006 adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar sesama peserta, bukan untuk tujuan komersil. Kemudian kesesuaian syariahnya, niat tabaruk dana kebajikan dalam akad asuransi syariah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syariah dalam pelepasan diri dari praktek goror yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kata tabaruk tidak ditemukan, akan tetapi saling bekerja sama dan saling membantu tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dan terdapat juga dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bila mana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menggambarkan tentang adanya saling tolong-menolong dalam masyarakat Islam, di mana digambarkan keadaannya seperti satu tubuh. Jika ada satu anggota masyarakat yang sakit, maka yang lainnya merasakannya. Dengan hal itu, kita sebagai saudaranya minimal dengan menjenguknya atau bahkan memberikan bantuan terhadapnya. Dengan hal itu akan dapat meringankan bebannya. Adapun ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN MUI nomor 53 tahun 2006 mengenai akad tabaruk pada asuransi syariah. Dalam ketentuan yang keempat mengenai kedudukan para pihak dalam akad tabaruk. Ketentuan yang pertama, dalam akad tabaruk, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Yang kedua, peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabaruk. Kemudian yang ketiga, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad kalah dari para peserta selain pengelola investasi. Kemudian ketentuan yang kelima berkenaan dengan pengelolaan. Pengelolaan yang pertama, pembukuan dana tabaruk harus terpisah dari dana lainnya
Kemudian hasil investasi dari dana tabaruk menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akad tabaruk. Kemudian yang ketiga, dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musyarakah, atau memperoleh ujroh atau fee berdasarkan akad wakalah bil ujroh. Cukup sekian pemaparan mengenai akad tabaruk pada asuransi syariah. Untuk sumber referensi dan linknya telah saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.